Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar saudara di rumah? Saya bersuka cita karena kita dapat merasakan anugerah Tuhan yang begitu besar, yang boleh kita rasakan hari lepas hari sampai hari ini. Pada hari ini saudara-saudara, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, untuk itu saudara-saudara kita akan membaca firman Tuhan supaya kita bisa belajar memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 19. Saya akan bacakan buat saudara. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, makna yang pertama dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah kita semakin yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus ketika dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah membuktikan bahwa Yesus benar-benar Allah. Haleluya. Saudara, ada banyak orang meragukan tentang siapakah Yesus. Ada orang mengatakan Yesus itu hanya manusia biasa. Yesus itu tidak beda seperti nabi-nabi pada zaman dulu. Yesus itu bukan Allah. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dulu sampai hari ini. Namun kita boleh bersyukur kalau kita bisa mengerti dan membaca Alkitab. Alkitab menyatakan bahwa Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Kata duduk di sebelah kanan Allah itu membuktikan kesetaraan Yesus dengan Allah. Dan memang Yesus itu Allah. Dia tidak berasal dari dunia ini, tetapi dia berasal dari sorga. Itu sebabnya ketika dia lahir ke dunia dan dia bekerja melayani umat manusia di muka bumi ini, dia kembali ke dalam kerajaan sorga. Itu membuktikan Yesus Kristus benar-benar Tuhan Allah. Saudara, dengan demikian saudara dan saya tidak perlu ragu lagi bahwa iman kita kepada Yesus adalah iman yang benar. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah buat semuanya. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita akan baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadaku. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Saudara, makna yang kedua dari kenaikan Yesus Kristus adalah ketika Yesus pergi meninggalkan umatnya di bumi ini, dia kembali ke sorga, dia menyediakan tempat buat saya dan buat saudara. Di mana itu? Di dalam kerajaan sorga. Satu kabar yang menyukakan hati kita. Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah disediakan tempat di dalam kerajaan sorga. Andai kata suatu saat Tuhan panggil saya dan saudara, kita tidak perlu takut
Kita tidak perlu ragu lagi kemana kita pergi. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah di dalam kerajaan sorga. Dan tempat itu adalah tempat yang penuh dengan sukacita. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi keluh kesah. Itulah tempat yang disediakan oleh Tuhan. Itu sebabnya kembali saya mengajak kepada saudara, jangan kita ragu dengan Tuhan. Jangan kita menjadi lemah iman kita kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, mari kita membangun iman kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin sungguh-sungguh. Waktunya tiba, Tuhan sediakan tempat itu buat saya dan saudara. Saudara perhatikan orang lain, ketika orang lain itu mati, apa yang terjadi? Orang lain masih berkata, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Kata semoga menunjukkan tidak adanya kepastian. Tetapi saudara, buat orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang yang mati di dalam Kristus, itu akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Dan kita akan hidup bersukacita untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, saya akan bacakan Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makna yang ketiga adalah Yesus pergi naik ke sorga, maka Roh Kudus itu datang buat saya dan saudara. Roh Kudus disebut penolong, Parakletos. Parakletos itu adalah pribadi yang mendampingi seseorang. Jadi saudara-saudara, Yesus pergi ke sorga dan Roh Kudus datang. Dia mendampingi saya dan saudara. Kemanapun kita pergi, Roh Kudus, Sang Parakletos itu, Sang Penolong itu mendampingi saya dan saudara. Kapanpun kita pergi, Roh Kudus mendampingi saudara dan saya. Di saat susah, di saat senang, Roh Kudus tetap mendampingi saudara dan saya. Saudaraku, itulah makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu sebabnya kita tetap menyediakan hidup kita untuk menerima Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Dimulai dari murid-murid Yesus. Dia dilarang untuk meninggalkan Yerusalem hanya untuk menanti-nantikan janji Bapa itu, yaitu Roh Kudus. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Murid-murid tekun berdoa dan Roh Kudus turun atas murid-muridnya dan menyertai, menolong murid-muridnya. Sehingga murid-murid Yesus menjadi pribadi yang luar biasa ketika
ada kesukaran, ketika ada aniaya, ketika ada masalah di dalam pelayanannya, dia tetap pandang Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang selalu mendampingi murid-muridnya. Demikian juga saya dan saudara. Roh Kudus tidak akan tinggalkan ketika kita membuka hati kita untuk Roh Kudus dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, saudara-saudara, saya bacakan ayatnya, yaitu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Makna yang keempat, ketika Yesus naik ke sorga, pasti dia akan datang kembali. Dan itulah pengharapan kita. Kita menanti-nantikan hari yang mulia, hari yang besar, di mana Yesus Kristus datang kembali. Bukan lagi sebagai bayi kecil, tetapi dia datang sebagai raja di atas. Dan dia menerima kita, membawa kita untuk hidup di dalam kemuliaannya. Saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan lemah, jangan undur dari Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur di hari kebangkitan-Mu kami peringati saat ini. Kami memperoleh banyak berkat. Kami memperoleh banyak janji-janji yang daripadamu. Dan janji itu adalah janji Tuhan menyertai kami. Tuhan menjagai kami. Tuhan menolong kami. Bahkan Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kami. Sehingga kami tidak menjadi lemah. Kami tidak menjadi, iman kami tidak menjadi lesu. Tetapi kami semakin hari semakin percaya di dalam Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kami semua di dalam segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.